Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita dapat berkumpul kembali di majlis yang mulia ini untuk kembali melanjutkan pembahasan dari kitab Ashrun Mujibatun Lin Najati, yaitu 10 jalan kepada keselamatan. Dan kita sudah berada pada poin yang ke-10, poin yang terakhir. Tinggal tersisa sedikit lagi pembahasan di poin yang ke-10 ini. Kemudian nanti terakhir adalah khotimah, penutup. Baik, kita baca terakhir halaman 46 ya. 47. Walihada, yang itu walihada qala as-sahabi, berkata sahabi itu udah belum kayaknya. Sedikit lagi ya. Walihada qala as-sahabiyul jalil, oleh karena itu berkata salah seorang sahabat yang mulia, Jundub ibnu Abdillah, yaitu Jundub ibnu Abdillah, indama ra'a qaumun min khiyari ulama'i ahlil Basrah yadhkuruna al-amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar fi haditsihim. Ketika Jundub bin Abdillah radhiyallahu anhu melihat sekelompok para ulama, sekelompok orang dari ulama-ulama pilihan ya, khiyaril ulama ahlil Basrah, ulama-ulama terbaik ahli Basrah, mereka sedang membahas tentang amar ma'ruf nahi munkar. Dalam pembahasan mereka, mereka menyebutkan tentang amar ma'ruf nahi munkar dalam pembahasan mereka, dalam percakapan mereka. Qal, maka beliau mengatakan, lam ara kal yaumi qattu qauman ahaqqa bin najati in kanu shadiqin. Aku tidak pernah sekalipun melihat seperti hari ini suatu kaum yang paling layak mendapatkan keselamatan. Aku tidak pernah melihat seperti hari ini suatu kaum yang paling layak mendapatkan keselamatan, yaitu mereka, maksudnya yaitu mereka para ulama yang sedang membahas tentang amar ma'ruf nahi munkar. In kanu shadiqin, kalau mereka jujur, kalau mereka bersungguh-sungguh. Perkataan ini menunjukkan bahwa
amar ma'ruf nahi munkar merupakan sebab keselamatan. Bahwa suatu kaum atau sekelompok orang yang mereka menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, mentradisikan amar ma'ruf nahi munkar, yang membudayakan beramar ma'ruf nahi munkar, maka mereka adalah orang-orang yang akan selamat. Mereka adalah orang-orang yang akan selamat. Dan sebaliknya meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar ini menjadi sebab turunnya azab Allah Subhanahu wa taala. Menjadi sebab manusia dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an tentang Bani Israel ya. Lu'inal ladzina kafaru min Bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel melalui lisan Nabi Daud dan Isa putra Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Hal itu disebabkan karena mereka bermaksiat, mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Nah, kemudian di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan sebab yang menjadikan mereka dilaknat. Ya, dilaknat artinya dijauhkan dari rahmat Allah, dijauhkan dari kebaikan. Kanu la yatanahawna am munkarin fa'aluh. Kanu la yatanahawna am munkarin fa'aluh. Mereka tidak saling mencegah dari perbuatan mungkar yang mereka selalu perbuat. Jadi mereka suka bermaksiat, mereka suka melampaui batas, dan mereka juga tidak saling mencegah dari perbuatan munkar yang mereka lakukan. Labi sama kanu yaf'alun, sungguh buruk apa yang telah mereka lakukan itu. Ya, maka termasuk di antara yang perlu kita waspadai ya. Dari hal ini adalah bahwa apabila kita meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, kita tidak suka saling mengingatkan satu dengan yang lain, tidak suka saling memerintahkan kepada kebaikan, saling mencegah dari perbuatan buruk, maka keburukan itu akan menimpa kepada kita. Ya. Nah, walaupun memang ya beramar ma'ruf nahi munkar ini ya bukan perkara ringan memang. Karena perbuatan ini selalu menimbulkan reaksi. Selalu menimbulkan reaksi. Selalu menimbulkan reaksi, bahkan resiko. Bahkan resiko. Ini yang menyebabkan banyak orang tidak berani melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, tidak berani menghadapi resikonya. Ya, resikonya apa? Ya, resikonya setidaknya tidak disukai oleh orang lain. Ya kan? Tidak disukai, ya dipikang ewa. Ya. Bahkan mungkin dihina, dijelek-jelekan. Ya, tidak disukai intinya. Ya, makanya dikatakan untuk menjadi orang yang soleh itu mudah. Jadi orang yang soleh itu mudah. Jadi orang yang baik itu mudah. Tapi jadi orang yang muslih,
Ya, muslih itu apa? Memperbaiki orang lain. Jadi kalau soleh itu baik gitu, untuk diri sendiri. Tapi kalau muslih itu menjadi orang yang memperbaiki orang lain. Di antaranya adalah melalui kegiatan ini, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Nah, makanya maka ya, tadi kadang-kadang muslihun, dan muslihun ini kan juga dalam sebagian riwayat mereka lah yang disebut sebagai guroba gitu ya. Disebut orang-orang asing itu dalam hadis itu. Nah, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba gitu kan. Ada hadis begitu kan. Islam ini pertama kali datang dalam keadaan asing, kemudian akan kembali asing, dan berbahagialah orang-orang yang asing. Siapa al-ghuraba itu? Alladzina yuslihuna ma afsadan nas. Di sebagian riwayat alladzina yuslihuna ma afsadan nas, itu orang-orang memperbaiki keadaan yang telah dirusak oleh manusia gitu. Nah, ini memang ada tantangannya. Akan tapi sebetulnya tantangan ini bisa diminimalisir ya. Ya dengan cara-cara yang baik lah. Intinya ketika kita melakukan kegiatan ini dengan cara-cara yang baik, diiringi dengan akhlak yang mulia gitu ya, diiringi dengan uswatun hasanah, teladan yang baik gitu ya. Nah, diiringi dengan kesabaran, tentu saja harus sabar gitu ya, harus sabar, tidak emosi gitu ya. Nah, orang yang tidak punya sifat sabar nggak bisa beramar ma'ruf nahi munkar. Bahkan Ibnu Taimiyah pernah mengatakan orang yang tidak punya sifat sabar nggak boleh katanya beramar ma'ruf nahi munkar. Ya, jadi mudah emosi gitu kan. Ketika mencegah dari perbuatan munkar, memberitahu, menasihati, misalnya ditolak, emosi gitu ya, ngambek gitu kan. malah ambek-ambekan gitu, malah adat-adatan. Nah itu berarti nggak sabar. Jangan, kalau yang seperti itu jangan. Kenapa? Karena madorotnya akan lebih besar gitu. Kalau yang seperti itu malah madorotnya akan lebih besar. Nah orang-orang yang tampil melakukan kegiatan-kegiatan ini memang harus orang yang sabar. Makanya modalnya dua kan, sabar dan yakin itu. Sabar dan yakin. Ya. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka orang-orang yang berada di atas petunjuk kami. Yahduna bi amrina dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin. Nah ini a'immah, pemimpin-pemimpin. Jadi ada di antara orang-orang beriman itu yang Allah jadikan, Allah angkat dia itu sebagai pemimpin, imam. Imam itu artinya apa? Al-muqtada bihi fil umur. Itu orang yang diikuti dalam urusan-urusannya. Jadi orang yang punya pengikut kan, itu imam itu begitu kan. Nah, seorang akan menjadi pengikut kalau dia suka mengajak, tentu saja kan. Kalau dia suka berdakwah, kalau dia suka beramar ma'ruf nahi munkar. Ya. Nah, kapan Allah Subhanahu wa taala, atau karena apa Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka itu pemimpin? Lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Ketika mereka bersabar dan yakin kepada ayat-ayat kami. Jadi modalnya harus sabar dan modalnya juga harus yakin. Nah, ya, karena nanti tadi ya, berdakwah, mengajak manusia kepada kebaikan, melarang manusia dari keburukan, gitu. Karena selalu mendatangkan reaksi dan resiko. Nah, dan ketika kita
diperlakukan atau diberikan reaksi yang buruk, maka hendaknya kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, idfa billati hiya ahsan. Nah, jadi sikap ini harus dimiliki oleh seorang dai. Orang mengajak kepada kebaikan, idfa billati hiya ahsan, balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Tuh, justru harus dibalas dengan kebaikan. Nah, kalau orang justru menghina, merendahkan, menolak gitu ya, balas sikap itu justru dengan kebaikan. Jangan justru dibalas dengan keburukan lagi gitu. Ya. Idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Nah, kalau dibalas keburukan dengan kebaikan, maka tiba-tiba hasilnya nih, buahnya dari sikap ini adalah orang yang tadinya antara dirimu dengannya ada permusuhan, sehingga dia menjadi seakan-akan sahabat yang dekat. Gitu. Jadi, kalau keburukan itu dibalas dengan kebaikan, maka yang tadinya itu memusuhi akan menjadi dekat, akan luluh hatinya. Nah, makanya salah satu senjata dalam beramar ma'ruf nahi munkar itu adalah akhlak yang mulia, yang ini juga dimiliki oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang menjadi salah satu sebab terbesar keberhasilan dakwah beliau. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang hal ini di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau wahai Nabi berada di atas akhlak yang mulia, akhlak yang agung, gitu ya. Nah, jadi harus diiringi dengan akhlak. Idfa billati hi ahsanah. Wala yulaqaha illa alladziina sabaru wala yulaqaha illa dzu hadzin azim, kata Allah. Dan tidak ada yang bisa melakukan sikap ini, jadi membalas keburukan dengan kebaikan, kecuali orang-orang yang sabar. Dan tidak ada yang bisa melakukannya kecuali orang yang akan mendapatkan bagian yang sangat besar. Gitu. Wala yulaqaha illa alladziina sabaru wala yulaqaha illa dzu hadzin azim. Itu surat Fussilat gitu ya. Surat Fussilat. Nah, makanya Ibnu Taimiyah juga pernah mengatakan ya, ada tips menarik bagi orang yang dia ingin beramar ma'ruf nahi munkar. Dia harus memiliki dua sifat juga. Yang pertama adalah sifat syaja'ah, yaitu keberanian. Ya, harus punya sifat syaja'ah, keberanian. Dan ini juga nampak ya dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini rahimahullah. Beliau sangat pemberani sekali dalam menyampaikan kebenaran. Ya, sehingga beberapa kali beliau dipenjara, bahkan meninggal juga di penjara Ibnu Taimiyah itu kan. Meninggalnya juga di penjara. Nah, pertama harus punya syaja'ah, keberanian. Orang nggak punya keberanian, penakut gitu, nggak bisa ya kan. Susah dia menyampaikan kebenaran, beramar nahi munkar itu nggak bisa. Nah, pertama harus punya syaja'ah, keberanian. Makanya kita berlindung kepada Allah dari sifat penakut ya kan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubni wa dhala'id daini wa qahrir rijal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu minal hammi wal hazan, dari rasa gelisah dan kesedihan, wal ajzi wal kasal, dari ketidakberdayaan, kelemahan dan rasa malas, wal bukhli wal jubni, dan aku memohon perlindungan kepadamu dari sifat kikir dan penakut, pengecut, jubn. Ya. Wa dhala'idaini wa qahlir rijal, dan aku berlindung kepadamu dari lilitan utang dan penguasaan manusia. Dan penguasaan manusia ini diantara doa yang selalu dipanjatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Di antaranya adalah dari sifat berlindung kepada Allah dari sifat penakut. Nah, sifat yang kedua juga yang harus dimiliki oleh seorang yang ingin mengajak manusia kepada kebaikan adalah al-karam, yaitu sifat dermawan. Sifat dermawan. Ya.
sifat dermawan, dan ini terbukti juga ya, itu berhasil. Orang yang dakwahnya diiringi dengan sifat dermawan, suka memberi, ya, itu dakwahnya berhasil. Dan ini juga yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu sangat dermawan. Bahkan dikatakan apa? Kedermawanan Rasul itu ajwad minar rihil mursalah. Rasul itu lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ya, tidaklah diminta sesuatu melainkan beliau akan memberi. Salah seorang pemimpin tokoh Arab mengatakan kepada kaumnya, berimanlah kalian, masuk Islamlah kalian, karena aku melihat Muhammad ini adalah orang yang selalu berinfak dengan infak seperti orang tidak takut miskin gitu. Jadi saking infaknya banyak itu, ini Muhammad ini orang yang nggak takut miskin gitu ya, nggak takut miskin. Ya, sehingga dengan sebab itu, ya, tokoh Arab ini memerintahkan kaumnya untuk masuk Islam. Udah masuk Islam. Muhammad itu orang yang baik gitu. Beliau pernah membagi-bagikan harta rampasan perang, ya kan? Sampai 100 unta diberikan kepada seseorang. Ya. Nah, yang ingin diajak untuk dikuatkan imannya gitu ya. Nah, jadi juga harus dermawan. Jadi ulah berani hungkul gitu kan. Jangan pemberani saja, tapi juga harus dermawan. Tapi juga harus dermawan. Gitu kan. Dan kita juga lihat saat ini para dai yang berhasil gitu ya di daerah-daerah mereka dalam berdakwah, biasanya mereka adalah orang yang juga suka memberi. Nah, salah satu contoh misalnya Ustadz Muhammad Abduh itu kan, Tua Sikal itu yang sekarang kajian pekanannya itu dihadiri oleh ribuan orang datang, ribuan orang, bisa sampai 3.000, 4.000 orang datang pengajian rutin seperti ini. Ya, pengajian rutin seperti ini bisa sampai 3.000 orang. Nah, gimana itu awalnya? Itu tadi dermawan. Dermawan. Karena beliau banyak ya kan memberi kepada masyarakat sekitarnya. Gitu ya. Beliau cerita pernah mengumpulkan harta zakat sampai ratusan juta. Kemudian setiap orang punya utang ke rentenir itu dibayarin semuanya. Ya, dibayarin semuanya. Ada yang utang 5 juta, ada yang utang 10 juta, itu dibayar semuanya. Orang-orang punya utang ke rentenir itu dibayarin. Ya, karena orang punya utang kan salah satu mustahik zakat kan. Gitu kan. Sampai kata orang, sebagian orang nggak percaya, utangnya dibayarin. Coba siapa yang mau bayarin hutang 10 juta sampai, ya kan? Seperti itu. Nah, karena saking selalu memberi seperti itu, ya kan, masjid-masjid di sekitarnya sampai ratusan itu dibantu gitu kan, yang renov, yang dikasih mungkin karpet, dikasih apa, gitu. Nah, sehingga pantas kemudian mereka itu luluh hatinya gitu kan, ketika diajak mereka mau, mereka mau. Nah, jadi harus dermawan. Jadi pertama berani, jangan penakut. Yang kedua harus dermawan. Ini dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di antara salah satu di antara sebab keberhasilan di dalam mengajak manusia. Baik. Kemudian penulis mengatakan waliyahdzar al-muslimu fi hadzal bab. Nah, ini kemudian ada catatan di sini berkaitan dengan amar ma'ruf nahi munkar ini. Dan hendaklah berhati-hati seorang muslim fi hadzal bab, dalam bab ini, min masaliki ahli dhalali wa taraiki ahli batil. Berhati-hati dari apa? Dari jalan-jalan yang ditempuh oleh ahlud dhalal, orang-orang yang sesat, dan jalan-jalan yang ditempuh oleh ahlul batil. Fala budda min mura'ati dhawabiti hadhihi syairatil qawimah. Maka harus memperhatikan aturan-aturan, batasan-batasan dalam syiar yang sangat baik ini, syiar yang sangat mulia ini. Wa adabihal mubarakah, dan harus memperhatikan adab-adabnya, adab-adab syiar yang penuh berkah ini. Wa qawaidihar rasinah, dan memperhatikan kaidah-kaidah syiar, maksudnya amar ma'ruf nahi munkar ini, ar-rasinah yang kokoh. Al-mustamiddati min kitabillahi wa sunnati nabiyhi, yang terambil dari kitab Allah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Fa innaha idza uqimat ala wafqi hadhil qawaid wad dhawabit tahaqqaqas salahu wal khairu wal falah. Karena syiar ini apabila ditegakkan di atas kaidah-kaidah, di atas dhawabit, batasan-batasan,
maka akan terwujud kebaikan dan keberuntungannya, akan terwujud hasilnya. Gitu ya. Nah, jadi harus diperhatikan dalam beramar ma'ruf nahi munkar ini juga kaidah-kaidah dan batasan-batasannya itu. Wa amma idza nuhiya bihadhi wa amma idza nuhiya bihadhihi sya'irati manhan yukhalifu qawaid syariah wa dhawabitaha al-ma'lumah fa innaha tatahawwalu ila naw'in minal idrari bil mujtama'atil muslimah. Adapun apabila syiar ini, amar ma'ruf nahi munkar ini itu ditempuh kepada arah yang menyelisihi kepada kaidah-kaidah syariat dan aturan-aturan syariat yang diketahui, maka syiar ini akan berubah, ya, akan berubah kepada salah satu jenis atau bentuk dari mendatangkan madorot kepada masyarakat muslim. Fayahtallul amnu, sehingga kemudian menjadi keamanan itu menjadi rusak, atau yang kita sebut sekarang dengan stabilitas, ya. Nah, itu jadi amar ma'ruf nahi munkar itu juga harus memperhatikan tentang stabilitas, gitu. Jangan sampai dengan beramar ma'ruf nahi munkar itu malah menjadi kacau stabilitasnya, gitu. Wa tasyi'ul fawdha, sehingga apa? Yang terjadi adalah kekacauan, fawdha. Ya, kekacauan, konflik misalnya. Gitu ya. Wa tuntahabul amwal wa tusfaqud dima, sehingga harta-harta dirampas, ya. Orang kalau kacau, ya, kalau sudah kacau kan seperti itu. Penjarahan bisa di mana-mana seperti yang pernah terjadi juga kan. Kemudian darah-darah ditumpahkan, wa tuntahakul hurumat, kehormatan-kehormatan dicederai, ila ghairi dzalika min anwa'il mafasid wal madaril lati qad yatasabbabu biha man la fahma lahu wa la ilma biqawaidi syariah wa usuliha. Ya, begitu juga dari berbagai macam kerusakan-kerusakan yang lain yang menyebabkan kepadanya orang yang tidak punya pemahaman, tidak punya ilmu berkaitan dengan kaidah-kaidah syariat. Fayajni ala nafsihi wa ala ummatihi, sehingga dia justru, ya kan, justru melakukan kejahatan kepada dirinya sendiri dan justru kepada umatnya. Nah, ini yang juga perlu diwaspadai, ya. Jadi jangan sampai dengan alasan amar ma'ruf nahi munkar, ya, justru dia menyebabkan kekacauan, gitu. Menyebabkan kekacauan, ya, konflik, gitu kan. Nah, makanya syariat Islam sangat menjaga hal ini, ya. Sangat menjaga hal ini. Ya, termasuk juga bentuknya adalah pemberontakan itu, ya. Disebut dengan pemberontakan al-khuruj alal hakim, itu pemberontakan kepada pemimpin yang sah. Yang ini merupakan syiarnya orang-orang Khawarij dan orang-orang Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah. Ya. Nah, mereka memaknai al-amru bil ma'ruf. Orang-orang Mu'tazilah itu kan punya rukun, kayak rukun akidah, ya, 5 juga. Di antaranya amar ma'ruf nahi munkar. Tapi yang mereka maksud amar ma'ruf nahi munkar ini adalah memberontak kepada pemimpin yang sah. Gitu, ya. Nah, fa inda masa'ala qaumun Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhuma qalu lahu, dan mereka mengatakan, ketika ditanya atau ketika bertanya suatu kaum kepada Hudzaifah ibnul Yaman, dan mereka mengatakan kepadanya, ala na'muru bil ma'ruf wa nanha 'anil munkar? Bukankah kita beramar ma'ruf nahi munkar, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang munkar? Maka Hudzaifah mengatakan, innahu lahasan, itu perbuatan bagus, walakin laisa minas sunnah. Nah, ini akan tapi bukan termasuk sunnah antar fa'as saifa ala imamika, bukan termasuk sunnah engkau mengangkat senjata kepada pemimpinmu, ya, engkau mengangkat senjata kepada pemimpinmu, gitu, ya. Nah, ini bukan termasuk sunnah. Jadi jangan dengan alasan, ya, beramar ma'ruf nahi munkar, ya, tapi justru memprovokasi, gitu, ya. Ada kata-kata yang memprovokasi supaya masyarakat tidak percaya kepada pemimpinnya atau memberontaklah, katakan, kepada pemimpinnya. Kenapa hal ini dilarang dan ini merupakan prinsip ahli sunnah? Karena kalau masyarakat terprovokasi kemudian mereka melawan, mengangkat senjata, memberontak kepada pemimpinnya, maka yang akan terjadi adalah pertumpahan darah, gitu.
yang akan terjadi adalah pertumpahan darah. Gitu kan. Dan kalau fitnah itu, ya, peperangan itu sudah terjadi, pertumpahan darah itu sudah terjadi, sulit untuk meredakannya. Sulit untuk meredakannya. Ya. Ya, makanya peperangan itu ya, di mana-mana coba kita perhatikan. Kalau sudah terjadi, itu sulit diredakannya. Sulit diredakannya. Ya. Nah, makanya dari dulu para ulama memperingatkan agar bersabar, gitu kan? Bahkan terhadap pemimpin yang zalim itu bersabar. Bukan berarti kita mengikuti atau taat kepada kezaliman-kezaliman atau kemungkaran-kemungkaran dilakukan, atau kita tidak mengingkari kemungkaran-kemungkaran, tidak. Kita tidak menyetujui kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan oleh pemimpin. Ya. Akan tapi dalam menghadapi pemimpin yang zalim itu memang kita harus bersabar. Ya, kita harus bersabar. Ya. Bukan berarti mendukung ya kezaliman pemimpin, enggak. Tidak. Gitu ya. Tetap kita mengingkari, tapi dengan pengingkaran yang tidak sekiranya tidak menimbulkan ya kan kekacauan, perang saudara misalnya gitu ya. Ini jangan sampai terjadi. Nah, makanya kaidah dalam mengingkari kemungkaran itu kan juga para ulama mengatakan mengingkari kemungkaran itu harus diikat dengan kemaslahatan. Harus diikat dengan kemaslahatan. Ketika kita mengingkari kemungkaran dengan suatu cara, dan cara itu akan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, keburukan yang lebih besar, maka tidak dilakukan dengan cara itu. Tidak dilakukan dengan cara itu. Gitu ya. Nah, disinilah kita juga harus bijak. Selain ilmu, kita juga memerlukan hikmah, memerlukan sikap bijaksana. Ya. Nah, disinilah kita juga harus paham dengan keadaan-keadaan. Makanya ada disebut dengan fiqhul waqi' wat tawaqu atau ma'alatul umur. Jadi memahami keadaan dan memahami juga apa yang akan terjadi dari sikap-sikap kita dan tindakan-tindakan kita. Ya. Nah, ini harus benar-benar diperhatikan. Nah, jadi ini juga harus diperhatikan. Taib. Wa naqala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah an Abi Hanifah. Ibnu Taimiyah menukil dari Abu Hanifah an-Nasailan sa'alahu an rajulin akhadha ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Bahwa seorang bertanya kepadanya tentang seorang laki-laki yang dia melakukan amar ma'ruf nahi munkar, fandhamma ilaihi nafaru minan nas. Kemudian bergabung kepadanya sekelompok manusia. Wa kharaja 'alal jamaah. Kemudian dia keluar dari jamaah, maksudnya dia memberontak kepada pemimpinnya, memisahkan diri dari jamaahnya. Su'ila an amali hadza ayasih. Kemudian Imam Abu Hanifah ditanya, apakah perbuatannya ini sah? Qala la, dia mengatakan tidak. Faqila lahu, kemudian dikatakan kepadanya, alam ya'murillahu azza wajal wa rasuluhu bil ma'ruf bil amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar wa huwa fardhatun wajibatun. Bukankah Allah memerintahkan, bukankah Allah dan Rasulnya memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang munkar, dan ini adalah kewajiban? Qal, Abu Hanifah mengatakan kadzalik, ya memang begitu, walakin ma yufsidun aktsar mimma yuslihun. Nah, ini kaidahnya. Jadi apa yang mereka lakukan itu dengan alasan amar ma'ruf nahi munkar, sehingga mereka memisahkan diri dari jamaah, memberontak kepada pemimpin mereka, ya, kata Abu Hanifah apa? Akan tetapi ya mereka lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Jadi apa yang mereka rusak itu lebih banyak dari apa yang mereka perbaiki. Gitu ya. Nah, jangan sampai kita terjerumus kepada perbuatan ini. Niatnya pengen memperbaiki tapi justru malah merusak keadaan. Min safkid dima wastihlalil haram. Ya, baik ya, berupa tertumpahnya darah, dihalalkannya hal yang haram, gitu kan. Ini kan madorot dan kerusakan yang lebih besar. Gitu ya. Ini. Nah, jadi ini tidak hanya terkait dengan soal hubungan rakyat dengan pemimpin. Dalam konteks dakwah masyarakat juga begitu. Kadang-kadang kita tahu suatu perkara munkar, gitu kan. Tapi kadang-kadang kita menyampaikannya dengan cara yang tidak baik, sehingga apa? Malah muncul kemungkaran yang
yang lebih besar. Nah, makanya dibutuhkan hikmah tadi. Ya, hikmah itu apa? Isobatul haq. Hikmah itu benar dan tepat. Ya. Isobatul haq artinya itu benar, tepat gitu. Dari sisi apa? Dari sisi kontennya, apa yang disampaikannya harus benar. Begitu juga dari sisi waktunya, dari sisi caranya itu juga harus benar. Itulah hikmah. Itulah hikmah. Dari sisi metodenya itu harus tepat. Dari sisi situasi dan kondisinya juga harus tepat. Gitu ya. Harus tepat. Nah, ya, supaya tidak ini yang terjadi. Niat ingin memperbaiki malah merusak. Nah, selesai poin yang ke-10, kita baca khatimahnya, penutupnya. Khatimatun kataba rajulun min ikhwani Sufyan ats-Tsauri an izni faujiz fakataba ilaihi. Seorang laki-laki dari teman atau murid mungkin, Sufyan ats-Tsauri pernah menulis, berikanlah nasihat kepadaku. Berikanlah nasihat kepadaku dan ringkaslah dalam nasihat. Fakataba ilahi, kemudian Sufyan ats-Tsauri menulis surat untuknya. Afanallahu wa iyyaka minassu'i kullihi ya akhi, katanya. Semoga Allah menyelamatkan diri kami dan dirimu dari keburukan semuanya, wahai saudaraku. Inna dunya ghammuha la yafna. Sesungguhnya dunia itu kesedihan ya, atau keresahannya itu la yafna, tidak akan pernah hilang. Jadi yang namanya di dunia itu pasti kita itu selalu merasakan ini, kesedihan, kegelisahan gitu kan. Perasaan-perasaan yang tidak nyaman. Wa farahuha la yadum. Ini kalimat-kalimatnya ini bagus ya. Jadi dunia itu kesedihannya tidak pernah hilang, tidak pernah berhenti. Wa farahahu la yadum, dan kebahagiaannya ya itu tidak selama-lamanya. Kebahagiaannya tidak selama-lamanya. Apa yang kita rasakan sekarang ini dari kebahagiaan dan kesenangan dunia itu tidak langgeng, tidak kekal. Wa fikruha la yanqadi, dan memikirkan dunia ini tidak akan pernah habis. Ya, sampai kapanpun kita memikirkan tentang dunia pasti tidak akan habis. Keinginan-keinginan dunia itu tidak pernah habis. Gitu ya. Fa'mal li nafsika hatta tanju. Maka kalau dunia itu seperti itu keadaannya, beramalah kamu untuk dirimu hatta tanju, sehingga kamu bisa selamat. Wala tatawana fata'tab, dan janganlah kamu wala tatawana, dan janganlah kamu melambat-lambat diri gitu. Janganlah kamu terlambat. Janganlah kamu santai gitu dalam beramal. Fata'tab, sehingga kamu binasa. Wassalamu, ya, dan keselamatan untukmu. Waqala Muhammad bin Sammak, Muhammad bin Sammak mengatakan, himmatul aqil fin najati wal harab, wa himmatul ahmaqi fil lahwi wat tarab. Semangat orang yang berakal itu pada keselamatan dan lari dari keburukan. Dan semangat ambisi orang yang ahmak, orang yang bodoh itu hanya dalam perbuatan yang sia-sia. Hanya dalam perbuatan yang sia-sia. Hanya dalam permainan-permainan sendaguro dan hal-hal yang sia-sia. Nah, ini bedanya semangat dan ambisi antara orang berakal dan orang yang bodoh. Orang berakal itu apa yang dia inginkan, apa yang dia semangat gitu. Semangat apa yang ada dalam dirinya, ambisi apa yang ada dalam dirinya, itu ingin selamat. Ingin selamat, ingin ya terhindar dari keburukan. Wa nas'alullaha tamama ni'matihi bil fauzi bil jannati wan najati minan nar. Kita memohon kepada Allah ya kenikmatan yang sempurna dengan mendapatkan surga dan selamat dari api neraka. Wa an yutsabbitana qulubana ala dinihi, dan semoga Allah meneguhkan hati-hati kita di atas agamanya. Innahu qaribun mujib, sesungguhnya Dia Allah Maha dekat dan Maha mengabulkan doa. Wa sallallahu wasallama ala abdihi wa rasulihi wa nabiyhi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah
selesai pembahasan kita dari kitab ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.